Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi qadara alaina bil jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fathan kabira. Allahumma afhimna bi fahmi nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qada'il hawaij amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha meningkatkan ketaatan terhadap ajarannya. Wadia Balad Galuh dimanapun berada yang pada saat ini lagi standby di radionya masing-masing, dari berbagai majelis taklim yang selalu memberikan laporan bahwa mengikuti acara pengajian setiap hari Sabtu pagi dari mulai jam 5 sampai jam 6. Ada yang dari kabupaten wilayah Taraju, Cineam, Sukaraja. Alhamdulillah bisa mengikuti acara Mutiara Pagi di Radio Galuh yang saat ini. Wabil khusus juga untuk Wadia Balad yang selalu standby, Bapak Aga dari Gobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu OS, Bu Umi Gunung Mareme, Mamah Nabila, Pak Api, Pak Nanang, Cihejo, Bu Yuyun, BKMM Cibuni Gelis, Bu Is, Ibu Ani, Ibu Ida, Ibu Lina, Pak Lurah Nur Yamin, Mamah Muna, Mamah Hasni, Bu Siti Aisyah, Teh Ida, Bu Dita, Kang Ahmad di Cineam, juga Pak RT Nded, Lewi Kidang, serta majelis taklimnya yang selalu standby di Radio Galuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga dengan adanya silaturahmi dan sharing informasi tentang keagamaan, selamanya Allah memberikan panjang umur diiringi dengan kesehatan, memberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan rezeki yang banyak diiringi dengan keberkahan, diberikan keturunan yang solih dan solihah, selamanya ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Wadia Balad Galuh yang pada saat ini mungkin ada yang lagi sakit, kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesabaran, ketabahan selamanya dalam pertolongan Allah. Sekaligus juga Wadia Balad Galuh yang pada minggu-minggu ini wafat, wabil khusus untuk ajengan Tilewi Kidang, ajengan Ujer. Dia seorang tokoh masyarakat yang saat ini dia sudah wafat pada minggu ini. Semoga Allah menerima iman Islamnya, diberikan kesehatan lah, diberikan diampuni dosanya dan ditempatkan pada riyadun min riyadil jannah. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mamah Nabila, Pak Apip, alhamdulillah
selalu bersama-sama untuk sharing informasi tentang keagamaan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man qala kulla yaumin khomsan wa isrina marrohtan. Barang siapa setiap hari membaca 25 balikan Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Katabahullah min auliyaihi, katabahu maka dituliskan, maka menuliskan Allah min auliyaihi dari kekasih Allah. Wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man qala kulla yaumin khumsan wa ishrina marrah. Barang siapa yang membaca setiap hari 25 kali. Ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah akan menuliskan sebagai kekasih Allah. Artinya orang yang dikasihi, orang yang dicintai oleh Allah min auliyaillah. Dari orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Bacaannya adalah Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa atubu ilaihi. Membaca istighfar untuk semuanya. Kan ada istighfar untuk sendiri, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu istighfar untuk diri sendiri. Tapi ada istighfar untuk semuanya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, untukku dan untuk orang tuaku. Jadi yang pertama kita membaca istighfar untuk saya dan untuk orang tua kita. Sebab tidak mungkin ada kita secara syariat andai kata tidak ada orang tua kita. Sehingga orang berdoa yang sudah dijelaskan, sebelum berdoa yang lain doakan dulu orang tua untuk membuka pintu ijabah Allah. Ini rahasia untuk cepat doanya dikabulkan. Pertama, kemarin sudah dibahas, angkatlah kedua tangan. Satukan antara tangan kiri dan tangan kanan seperti ini. Ini andai kata tidak bisa melihat, nanti lihat dalam Istiqomah TV, dalam channel YouTube. Yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Telunjuknya dipisahkan. Terus berdoa, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Wassalimu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu membaca salawat. Atau tidak bisa juga itu alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Memuji kepada Allah. Kalau tidak bisa bacaan itu, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baru doakan dulu orang tua. Rabbighfirli wali walidayya. Allahumma ighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan dulu orang tua. Kenapa yang paling pertama didoakan oleh orang tua? Itu untuk membuka pintu ijabahnya Allah. Sebab ridhollahi fi ridho waliden, suhtullahi fi suhtul waliden. Ridhonya Allah tergantung kepada keridhoan orang tua. Dan bencinya Allah tergantung bencinya orang tua kita. Nah dalam istighfar ini setelah kita meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah. Li wali walidayya. Dan kepada orang tua kita, untuk orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sudah ada di alam barzah. Semoga mereka diterima iman Islamnya. Wabil khusus untuk ibuku, Umi,
yang sudah ada di alam barzah. Semoga diterima iman Islamnya, diampuni dosanya. Sebab tidak akan ada saya andai kata tidak ada orang tua. Berbahagialah bagi yang masih mempunyai orang tua. Uruslah mereka, walaupun ada kalanya jengkel mengurus orang tua yang sudah pikun. Tapi itulah jaminannya sorga dari Allah untuk mengurus orang tua. Jangan sampai orang tua kita diterlantarkan. Jangan sampai orang tua dititipkan di panti jompo. Di manakah pengorbanan seorang anak untuk orang tuanya. Lihatlah apakah mereka pada masa tuanya bisa makan atau tidak. Apakah mereka sehat atau tidak. Apakah mereka bisa berhubungan sosial dengan yang atau tidak. Atau mereka hanya duduk, termenung, menikmati ataupun merasakan masa tua yang sudah Allah kurangi semuanya. Makanannya dikurangi, tenaganya dikurangi, daya berpikirnya dikurangi, bahkan cenderung seperti anak kecil. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Hormatilah orang tua kita. Apalagi andai kata malam nisfu Sa'ban yang nanti akan kita laksanakan. Atani Jibril fi lailatin nisfi Sa'ban. Datanglah malaikat Jibril di malam nisfu Sa'ban. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hadhil lail tubtahu abwabas sama wa abwabar rahmah. Pada malam ini Allah membukakan pintu langit dan membukakan pintu rahmat. Kum wa sholli warfa' ra'saka wa yadaika. Berdirilah, sholatlah kamu. Kita tidak ada sholat sunat nisfu Sa'ban. Biasanya para ulama memasukkan sholat tasbih pada malam nisfu Sa'ban. Kata Rasul, andai kata kamu sanggup satu hari satu kali sholat sunat tasbih, sholatlah. Tidak sanggup satu hari satu kali, kira-kira kita pernah satu hari satu kali sholat sunat tasbih? Satu bulan, satu minggu satu kali. Tidak sanggup satu bulan satu kali. Tidak sanggup satu tahun satu kali. Biasanya kita tempatkan di malam nisfu Sa'ban. Kum wa sholli warfa' ra'saka wa yadaika. Mahadhil lailah, kata Rasul. Ini malam apa? Tubtahu salasumi'ati rahmat wa yaghfirullah. Allah membukakan 300 pintu rahmat dan Allah akan mengampuni setiap dosanya jamaah, kecuali syahiron, sepanjang dia tidak musyrik. Syahiron, ahli sihir, dukun, yang lagi bermusuhan. Wa mudminul khamri, yang meminum arak. Wa musyiru ala zina, dan terus-menerus melaksanakan perzinahan. Nah, ada waqul walidain, dan yang menyakiti orang tua. Maka bahagialah kita yang masih punya orang tua. Pada malam nisfu Sa'ban, mintalah ampunan dan doanya, sebab tidak akan diampuni dosanya sepanjang orang tua kita pernah sakit hati oleh kita. Nah, dalam istighfar ini juga, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ampuni ya Allah yang maha agung dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ini orang tua. Wali jamil muslimin wal muslimat, dan seluruh muslimin dan muslimat. Semuanya muslimin muslimat didoakan, diistighfar. Diminta ampunan kepada Allah. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan orang mukmin dan mukminat. Al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Betapa bahagianya tatkala orang yang sudah wafat, tatkala kita mendoakan mereka. Mereka menunggu sebab sudah putus amal. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Yang mati sudah putus amal. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Andai kata kita punya kebaikan membangun masjid, andai kata kita punya kebaikan pernah wakaf ke pesantren, andai kata kita punya kebaikan membangun madrasah, andai kata kita punya kebaikan membangun jalan sarana umum, maka ngocor datang pahalanya tatkala kita sudah tidak ada di dunia.
Bahagialah orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk bekal nanti di akhirat. Pernah kan saya bilang, berapa persen yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Sedangkan ada kalanya kita merasa miskin. Padahal andai kata hitung harta kita, lebih mungkin dari 100 juta. Mungkin lebih dari 20 juta, mungkin lebih dari 10 juta. Coba kita hitung rumah andai kata diuangkan berapa. Motor andai kata punya motor diuangkan berapa. Andai kata punya mobil diuangkan berapa. Punya sawah, punya balong, punya kebun. Diuangkan berapa ratus juta, berapa puluh juta harta yang kita miliki. Pertanyaannya, berapa persen yang akan kita bawa nanti ke akhirat? Apakah pernah kita memberikan wakaf? Apakah kita pernah memberikan sodako? Apakah pernah kita memberikan infak untuk pembangunan masjid? Untuk pembangunan pesantren? Itulah yang akan kita bawa. Sebab yang ditinggalkan mudah-mudahan bermanfaat. Andai kata yang ditinggalkan jadi fitnah, itu yang paling berbahaya bagi kita. Bagaimana harta yang menjadi fitnah? Andai kata direbut oleh ahli waris dan dia tidak merasa nyaman, terjadi permusuhan antara adik dan kakak, antara saudara dikarenakan memperebutkan tirkah, memperebutkan ditinggal ahli mayit. Shadaqatun jariyatun ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang mendoakan. Anak yang soleh yang mendoakan, termasuk diantaranya mungkin keturunan. Anak, incu, buyut, bau, jangkawareng, udeg-udeg. Naon kaditu deui, najong siwur meureun. Mendoakan. Sehingga dalam 1 tahun 1 kali setelah Idul Fitri ada kumpulan bani apa. Berkumpul semuanya untuk mendoakan keluarganya yang sudah wafat. Sebuah kebahagiaan, apalagi istighfar tiap hari. Untuk orang tua, untuk muslimin, muslimat yang hidup dan yang mati. Karena ada satu hikayat. Seorang ulama, dia ingin sekali dia bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Coba bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, andai kata pernah kita sholat hajat 2 rakaat. Terus kita berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kira-kira mau tidak? Coba malam nanti. Sholat sunat liqodoil hajat dan meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan saudara-saudara saya yang sudah wafat. Seorang ulama mungkin kalau sekarang mengadakan penelitian, tapi penelitiannya penelitian keyakinan. Dia sholat 2 rakaat, setelah 2 rakaat dia berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sedang apa mereka di alam barzahnya? Sebab kita tidak tahu posisi di alam barzahnya seperti apa. Setelah dia sholat 2 rakaat, terus dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah wafat. Ternyata terbagi 2. Pertama, ada orang yang mendapatkan siksa. Wa min adzabil qabri, kan gitu. Dari siksa kubur. Yang kedua, ada yang mendapatkan nikmat sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul. Tetapi yang sedang mendapatkan nikmat, ada yang sambil duduk tenang, ada yang rebutan dalam mimpi tersebut. Nih, yang namanya mimpi kita ambil hikmahnya saja. Kenapa? Ditanya, kenapa engkau tenang? Ada orang lain yang rebutan. Ditanya, dikarenakan saya duduk santai, tenang. Masih ada keturunan saya, masih ada anak saya, cucu saya, buyut saya mungkin yang ada di dunia, yang masih menengadahkan tangannya untuk mendoakan yang ada di alam barzah. Yang rebutan itu dikarenakan andai kata ada doa yang diumumkan hasilnya direbutkan. Seperti ini, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, yang hidup dan yang mati. Semoga kita mempunyai keturunan yang solih, yang selalu mendoakan. Kita punya murid-murid, punya santri yang soleh, yang selalu mendoakan tatkala kita tidak ada di dunia ini. Kita punya tetangga yang selalu mengangkat tangannya, dia mendoakan dalam keselamatan kita di alam barzah nanti. Sebab semuanya sudah tidak ada hubungan apa-apa kecuali yang 3 tersebut. Betapa bahagianya tatkala kita membaca salam kepada ahli kubur. Kan ada hikayat yang mengatakan,
Dia setiap lewat ke kuburan kan kita tidak jadi masalah untuk membacakan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita mujarah juga membaca salam. Yang ada di alam kubur bahagia sebab didoakan. Tapi timbul pertanyaan, apakah yang ada di alam kubur tersebut menjawab atau tidak? Suatu waktu dia berdoa, ya Allah, apakah yang di dalam kubur menjawab salam atau tidak? Walaupun yang namanya alam kubur ataupun alam barzah bukan ada di bawah tanah. Yang dikubur itu jasad, simbol jasadiah dari tanah kembali ke tanah. Alam kubur itu satu alam setelah alam dunia. Tidak akan kita ketahui kecuali dibukakan pintunya, yaitu mati. Yaitu wafat, mati. Ternyata ditakdirkan oleh Allah ada yang dari kubur bangun. Ditanya oleh seorang ulama, apakah setiap saya menjawab membaca salam kepada ahli kubur, yang ahli kubur menjawab, katanya kami tidak bisa menjawab salam Anda. Anda memberikan salam kepada kami kebahagiaan bagi kami, tapi andai kata saya menjawab salam sudah tidak punya apa-apa sebab tidak menjadi pahala apa-apa. Kami mohon maaf tidak bisa menjawab salam Anda. Ternyata butuh orang yang sudah wafat untuk didoakan. Dengan pembacaan istighfar ini 25 kali, apalagi dengan fadhailul a'mal, maka Allah akan menuliskan menjadi orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita sudah menjadi orang yang dikasihi, andai kata kita sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya Allah, maka apapun yang terjadi, tantangan dan rintangan apapun yang akan kita hadapi, maka akan menjadikan sebuah kesenangan dalam hati. Sebab kesenangan bukan terletak pada harta, kesenangan bukan terletak pada jabatan, kesenangan bukan terletak pada ketenaran, tapi kesenangan terletak pada hatinya masing-masing. Laisal ghina an kasratil mal, walakinal ghina ghinaun nafsi. Bukan termasuk orang kaya yang banyak harta, tetapi yang termasuk orang kaya adalah orang yang kaya akan hatinya, yang mampu ar-ridho min kismatillah, ridho dari pembagian dari Allah. Wadia Balad Galuh yang saya hormati, wabil khusus Ketua FKDT, Kiai Haji Ahmad Syafi'i, penyuluh agama, Kiai Haji Yasir, Mama Bendo, Kang Andri, dan semuanya yang selalu standby di Radio Galuh. Ini alhamdulillah alhamdulillah kersana ngajengan Apip hadir. Nah, ini semuanya ada majelis taklim yang sampai mencari-cari radio untuk mengikuti pengajian hari Sabtu di Radio Galuh. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Saya bukan berarti orang yang berilmu, tetapi kita sama-sama sharing informasi tentang keagamaan dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Jadi kita baca sama-sama 3 kali. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi, sebanyak 25 kali setiap hari, setiap malam, setiap hari. Coba andai kata 5 kali saja, kan 25. Kita sholat 5 kali dalam 1 hari. Setelah sholat 5 kali saja, biasanya kan 3 ya. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Setelah sholat lohor 5, setelah sholat asar 5, setelah sholat maghrib 5, setelah sholat isya 5, setelah sholat subuh 5, sudah pas 25 kali. Bagaimana kalau tidak setelah sholat? Bebas. Umpamanya kita lagi berjalan dalam motor, dalam mobil sambil istighfar.
Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Itu juga tidak jadi apa-apa. Sebab yang namanya zikir, ingat kepada Allah, di antaranya melalui istighfar, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring juga sama-sama. Atau sebelum tidur kita baca 25 kali astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. 25 kali sebelum tidur. Sebab tidur itu kembangnya kematian. Ada orang yang tidur tidak bisa bangun kembali. Sebab pada waktu tidur pertama Allah mencabut ruh jasadiah, ruh yang masuk kepada anggota badan. Tangannya tidak bisa berfungsi, matanya tidak bisa berfungsi, kakinya tidak bisa berfungsi, walaupun bergerak tetapi tidak tahu fungsinya. Kalau orang lagi tidur, hatinya juga tidak bisa berfungsi. Beda dengan waktu bangun, walaupun lisan kita, mulut kita bisa diam, tapi hati tidak bisa diam. Terus sepanjang ingat berbicara. Ibu marah terhadap suami, dalam hati terus ngomel-ngomel dalam hati, walaupun tanpa ada suara, tanpa ada tanpa ada huruf, tapi hati terus berbicara. Waktu tidur hati juga tidak bisa bicara apa-apa. Ruh jasadianya dicabut oleh Allah. Ibu keheul kasalaki sok carekan keur sare da moal nyarekan deui ieu teu berfungsi kecuali mun sasarean. Sebelum tidur umpamanya astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, wali jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Selanjutnya yang hadir pimpinan pondok pesantren Baru Ulum Abi Kiai Jecep Ustomi yang selalu memberikan arahan, Kiai Haji Munawar, dan para kiai yang ada di kota Tasikmalaya. Terima kasih atas bimbingannya. Semoga selalu istiqomah dalam dakwah, sehingga moto Istiqomah TV itu adalah menyebar dakwah, mempererat ukhuwah, kebersamaan. Wadia Balad Galuh rahimakumullah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man qala kulla yaumin asyra marratin, barang siapa yang membaca 10 kali setiap hari. Nah ini ada lagi. Kalau yang tadi istighfar 25 kali, sekarang man qala kulla yaumin asyara marratin, barang siapa yang setiap hari membaca 10 kali la ilaha illallah qabla kulli ahadin, sebelum mengerjakan sesuatu. Ini 10 kali. Andai kata kita mau berangkat kerja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Sebab la ilaha illallah kan miftahu jannah. Menurut bahasa yang namanya jannah, sorga itu adalah darussawab, tempat kenikmatan. Kita ingin mendapatkan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Usahanya lancar, selamat, sehat, qabla kulli ahadin la ilaha illallah, sambil masukkan dalam hati lafaz Allahnya la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 kali. Kira-kira kita mau? Ibu sebelum bersih-bersih di dapur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak mau berangkat kerja 10 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apalagi andai kata maknanya yang sering ibu-ibu majelis taklim baca, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapa kedamel Allah. Di dieu kieu ayeuna keur calik, di dieu kieu ayeuna keur untung, di dieu kieu ayeuna urang keur rugi, di dieu kieu ayeuna urang keur sehat, di dieu kieu ayeuna urang keur teu sehat. Hakikatna adalah tapak damel Gusti Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi bakti kadat Allah. Bakti teh ibadah, sasapu ibadah, membersihkan di dapur ibadah, cuci piring, cuci baju, melayani suami, niatan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Yang ketiga, la ilaha illallah, la matluba ilallah. Dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah. Mengerjakan sesuatu itu karena diperintah oleh Allah. Ibu membersihkan rumah, anak dopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Bapak usaha mencari nafkah, la ilaha illallah, la matluba, dikarenakan diperintah oleh Allah. La ilaha illallah, la maksuda illallah, dipigawe kalakulan, dipidamel kalakuan malarido nadat Allah. Setiap aktivitas kita ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, qala kullayami asyara marratin, sebelum mengerjakan sesuatu 10 kali membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ba'da kulli ahadin. Selanjutnya setelah beres juga membaca la ilaha illallah. Sama 10 kali. Ibu membersihkan rumah sebelumnya baca la ilaha illallah, atau bapak bekerja, berangkat kerja baca la ilaha illallah 10 kali. Beres bekerja, beres setiap aktivitas yang bagi, cobalah baca la ilaha illallah kembali sebanyak 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya buko Rabbuna wa yabna kulla ahadin. Terus baca la ilaha illallah ya buko Rabbuna wa yabna kulla ahadin. La ilaha tiada Tuhan selain, la ilaha tiada Tuhan illallah angin Allah. Ya buko anu tetep Rabbuna pangeran abdi sadaya wa yabna jeung bakaruk sakulu ahadin setiap orang, setiap jama. La ilaha illallah ya buko Rabbuna wa yabna kulla ahadin. La ya buko malaikatu fis samawati illa astaghfarolahu. Maka tidak henti-hentinya malaikat akan membacakan istighfar bagi orang yang mengamalkan lafaz la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin asyara marratin, 10 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Sebab kita bukan mencari kesenangan dunia saja, tetapi harapan kita adalah mencari kesenangan akhirat. Kesenangan dunia kan dibatasi oleh Allah, tetapi kesenangan akhirat tidak terbatas. Andai kata orang hanya mencari kesenangan dunia, tidak akan bisa dinikmati semuanya. Semakin banyak dunia yang kita miliki, semakin banyak keinginan yang belum tercapai. Apalagi sering dibahas, kesenangan dunia itu kan hanya 3. Pertama, makan, pokoknya makan sampai kenyang, tidur sampai nyenyak. Ketiga, hubungan suami istri sampai keluar. Setelah keluar, hilanglah kenikmatannya. Harta, jabatan, kepangkatan hanyalah pelengkap dari ketiga pokok kenikmatan tersebut. Apalagi andai kata kita sudah tua, makan dikurangi,
apalagi harus pilih-pilih, bahkan daging domba juga dilarang oleh dokter, makan petai juga dilarang sebab sering sakit kepala, dan banyak makanan yang dilarang. Tidur juga sudah tua tidak begitu nyenyak, apalagi harus menyediakan air sebab malam hari terus-terusan batuk. Hubungan suami istri juga tidak begitu enak sebab tenaga sudah kurang, mungkin sudah loyo. Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi, kahayang gede kemampuan teu aya. Nah, hari ini wadia balad galuh rahimakumullah, yang dimanapun berada, ada yang di pasar, ada yang di perjalanan, ada yang di sawah, yang setia, selalu setia di Radio Galuh. Semoga apabila tidak terdengar Radio Galuh bisa pakai web Radio Galuh, ataupun nanti siaran ulangnya ada di Istiqomah TV. Semoga selamanya menjadi inspirasi untuk kemajuan siar agama. Wadia balad galuh yang saya hormati, terakhir kita seperti biasa kita muhasabah, kita membaca diri bahwa kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bukan orang bersih, tapi kita orang yang kotor, berlumuran dosa yang kita perbuat. Baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Kita takut andai kata lumuran-lumuran dosa yang kita perbuat memenuhi catatan amal buruk kita pada malam nisfu Sa'ban. Kita berat menghadap alam barzah, kematian suatu saat nanti. Lautan yang begitu luas dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat. Besar, sangat luas dosa kita. Gunung yang begitu tinggi kita lihat. Andai kata dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat, maka tinggi dosa kita. Dan andai kata kita tidak bertobat kepada Allah, andai kata kita tidak beristighfar kepada Allah, maka bagaimana kita mempertanggungjawabkan dosa di hadapan Allah suatu saat nanti. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita pejamkan mata kita. Kita fokuskan diri kita, fokuskan hati, fokuskan anggota badan, fokuskan pikiran kita sambil membayangkan dosa yang pernah kita perbuat. Semoga dengan membaca istighfar, Allah mengampuni dosa kita. Dengan membaca istighfar, orang tua kita yang ada di alam barzah, semoga diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, ditempatkan pada tempat riyadun min riyadil jannah. Anak-anak kita dengan barokahnya istighfar, semoga menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dengan membaca istighfar, yang mempunyai masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Yang lagi sulit mencari rezeki dari Allah, semoga dijembarkan rezekinya. Diberikan rezeki yang banyak. Yang punya keinginan, dihasilkan keinginannya. Yang mempunyai kekurangan, ditutupi kekurangannya dengan pertolongan Allah. Dengan
membaca istighfar, mohon doa dari semuanya. Lembaga pendidikan yang saya pimpin, dan pada tahun ini sudah mulai menerima santri dan siswa baru. Santri Pondok Pesantren Al-Istiqomah, siswa SMP Terpadu Al-Istiqomah sudah mulai menerima baru. Terima kasih kepada yang sudah bergabung. Semoga menjadi keturunan duriatan qawiyan, artinya mempunyai keturunan yang kuat, cerdas akalnya, ma'rifat hatinya, yang baik perilakunya. Sekali lagi kita pejamkan mata, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Ilahi las tulil firda si'ala wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dunubi, fa innaka ghafiru dzanbil azimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang benar dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang salah adalah dari kekeluarga saya sendiri. Mohon maaf, salam takdim kepada semuanya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share channel Istiqomah TV. Semoga manfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.